Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran neotektonik pada chapter Active Tectonics and Coastlines, di mana kita berbahas terkait dengan garis pantai yang menghubungkan dengan aktivitas tektonik yang aktif begitu ya. Baik, setelah di ini merupakan video kedua dan video pertamanya itu merupakan pembahasan umum terkait dengan bentukan pantainya, bentukan secara umum lah ya, lingkungan pengendapan. Lalu kita berbicara istilah, dulu ada retrograde, emergent, submergent, dan ada kelas-kelasnya begitu ya. Di mana dibagi ke dalam tiga, ada erosional, ada elastik, dan ada karbonat. Nah, kemudian pada video ini kita akan berlanjut ke pembahasan terkait dengan landformnya masing-masing. Pertama kita berbicara terkait dengan erosional coast begitu ya. Jadi pantai yang tererosi. Nah, teman-teman semua, kita bisa lihat bahwasanya di bagian kiri ini merupakan gambaran dari morfologi di pantai ya, di mana teman-teman semua bisa tahu di sini ada beberapa istilah. Jadi saya coba inikan dulu, saya coba jelaskan dulu sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama adalah kita kenal dengan wave cut platform seperti ini ya. Ini ada yang modern, artinya kondisi saat ini ya, sedangkan old wave cut platform ini merupakan kondisi yang wave cut pada zaman dulu gitu. Jadi sudah berpindah. Artian ini lebih tua daripada yang bagian sini. Nah, apa itu wave cut platforms? Ini sebenarnya kita bisa katakan zona low tide-nya ya, yang tentunya memiliki permukaan yang lebar dan datar begitu ya, wide and flat akibat pengaruh abrasi. Nah, abrasi itu pengikisan tanah oleh air laut begitu ya, akibat abrasi dari pasir dengan gelombang yang bergejolak begitu ya, gelombang ombak yang air laut yang bergejolak begitu. Lalu ada pelapukan kimia di situ pada batuan akibat air laut dan juga ada pengaruh dari organisme pantai. Ada yang kita sebut dengan bioerosion platform seperti itu. Jadi kita bisa mengenal wave cut platform ataupun bioerosion platform seperti itu. Nah, ini adalah kondisi yang kita bisa lihat platform. Lalu kita bergeser sedikit, ada yang kita sebut sebagai ini dia, sea cliff begitu ya. Ada yang paleo, ada yang modern ya. Nah, ini sea cliff ini merupakan batas antara landward-nya, batas antara daratannya ya, dari wave cut ataupun bioerosional platform. Jadi ini kan zona yang air lautnya naik turun begitu ya. Sedangkan ini adalah cliffnya itu adalah ya batasi yaitu darat begitu. Di atasnya ya darat, bukan lagi dipengaruhi oleh air laut begitu. Nah, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya juga kita melihat di sini nih, di dua ini ada yang kita sebut sebagai shoreline angle gitu kan ya. Ini apa? Ini kita kenal juga sebagai inner edge di beberapa referensi lain. Ini merupakan sea level datum pada suatu wave cut platform. Jadi seperti eh, maksimalnya lah, maksimalnya si level pada wave cut-nya itu. Gitu. Nah, nanti juga dari situ kita berhubungan dengan adanya wave cut notch. Nah, di sini nggak ada gambarnya, saya ambil dari berbagai Anderson di bagian bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini ada wave cut notch. Ini apa? Ini merupakan erosi di bagian shoreline angle-nya ya. Di mana di air laut kan datang ke sini nih. Nah, nanti di sini dia terkikis. Nah, nanti membentuk lekukan seperti ini. Yang mana ini kita sebut sebagai siklifnya ya. Ini akan memungkinkan terjadi longsor ya. Longsor secara lokal akibat perkikisan. Singkat cerita, daerah yang terlekuk ini, yang terkikis ini kita sebut sebagai wave cut notch begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Lalu terakhir ada yang kita sebut sebagai coastal terrace. Nah, inilah terrace lah ya. Terrace ini sebenarnya platform yang terangkat di atas sea level gitu. Yang muncul di atas sea level. Nah, nanti di sini juga kalau kita detailkan lagi ada marine deposit, berarti ini adalah endapan-endapan marine di mana di sini kan kepotong ya semuanya jadi kesapu flat begitu ya. Sedangkan ini ada endapan-endapan materialnya. Lalu di sini ada juga gabungannya dari lereng yang longsor mungkin ya. Ini kelihatan kayak longsor begitu. Sehingga dia menghasilkan endapan kolovium di sini. Ada akumulasi kolovium dan di sini ada terrace surface-nya. Di sini ada laut gitu. Oke, dan yang perlu teman-teman ketahui penting untuk dicatat bahwa tidak semua dataran di tepi pantai adalah coastal terrace gitu ya.
Tentunya ada ragam di sana ya, ada konseksional, ada coral reef ataupun ada bagian erosi yang kita sebut sebagai destruksional bisa terbentuk secara horizontal maupun subhorizontal. Dan juga setiap penerapan perhitungan atau metode kuantitatif dari elevasi tiris membutuhkan pengukuran dari datum geomorfik gitu ya. Yang tentunya kita bisa menggunakan shoreline angle ataupun uplift platform sebagai datum terbaik begitu ya untuk dilakukan pengukuran umur. Lalu variasi elevasi tiris ini secara substansi itu tergantung dari cara pengukuran pada studi-studi terkait. Kita bisa menggunakan EDM, kita bisa menggunakan GPS positioning yang mostly digunakan sekarang, juga banyak metode-metode lain ya, tinggal disesuaikan. Oke, baik, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua. Kita masuk ke klastik atau ke elastik begitu ya. Nah, di sini kondisi ini ya teman-teman, ini kondisi yang tadi kan erosional ya, jadi ada bilang erosional. Nah, sekarang kita berbicara ke kondisi klastik shorelines di mana di sini terjadinya gelombangnya yang cukup tinggi begitu. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada apa namanya? Ada ombak begitu, air laut disertai dengan ombak di mana nanti menghasilkan penampang seperti ini. Ini dunes, ini di bagian darat begitu. Lalu di sini kita nanti punya bar di bagian bawah, ada yang kita sebut sebagai foreshore, ada yang kita sebut sebagai summer berm maupun winter berm. Apa itu berm? Berm itu adalah topografi yang relatif cukup tinggi, tapi masih menjadi bagian dari apa namanya? Dari surface namanya ya. Jadi ini summer berm atau winter berm ini kita sebut sebagai surface atau muka pantai. Jadi sewaktu-waktu air laut ini bisa naik ke arah sini gitu. Di mana apa namanya? Winter berm contohnya ini merupakan high water mark. Jadi air paling tinggi ke sini lah pada saat winter mungkin sampai sini, tapi summer nah panas mungkin turun sampai sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga apa namanya? Pertanyaannya kan di sini sekarang. Ini kan turun ya. Nah, ini kan di bawah begitu maksudnya. Lalu kenapa sih bisa naik begitu ya? Kenapa bisa ada endapan-endapan yang di atas? Jadi pertanyaannya adalah mengapa shoreline ini bisa shifting atau bisa naik? Yang pertama adalah seperti di sini. Nah, ini ada gambar yang cukup baik ya. Ada multiple prograde beach ridge begitu kan ya. Jadi ada kenaikan-kenaikan ocean world-nya gitu ya secara bertahap yang tentunya apa ya dipengaruhi oleh influx dari sedimen dan progradation of the coast. Jadi adanya sedimen yang banyak tapi disertai juga dengan karena itu progradation apa namanya ocean world-nya naik begitu. Bayangin sama teman-teman semua ketika kita punya suatu piring, suatu mangkok begitu ya, mangkok Indomie lah. Mangkok Indomie, teman-teman udah full tuh. Mangkok yang ada logo ayamnya, bayangkan seperti itu ya. Saya gambarkan deh. Ketika kita punya mangkok begitu, kita punya mangkok di sini, lalu kita punya Indomie di bagian bawahnya ya, Indomie lah ya. Di sini kuah Indominya ngambang di bagian atas. Ini batas kuah Indominya. Nah, bayangkan ketika teman-teman masukkan 10 butir bakso begitu ya ke dalam mangkok ini. Pasti kuahnya akan naik ya secara signifikan dan mungkin nanti akan tumpah. Nah, ini juga yang terjadi dengan kondisi yang pertama ini di mana material sedimennya, influx sedimennya itu cukup tinggi sehingga menghasilkan progradasi begitu ya. Oke, lalu yang kedua tentunya berhubungan dengan naik turunnya sea level begitu. Lalu yang ketiga adalah adanya pengangkatan baik akibat adanya co-seismic maupun gradual of the land begitu. Jadi begini, apa namanya? Garis pantai bisa terangkat itu ya ternyata memang ada gempa bisa terjadi seperti itu, ya. Ataupun sebenarnya memang secara gradualnya itu akan terangkat begitu. Karena dalam itu sudah masuk ke siklusnya sendiri. Nah, itu adalah alasan kenapa bisa shifting. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita berbicara ke bagian yang ketiga, yaitu ke carbonate coast atau yang kita sebut sebagai konseksional. Ini cukup menarik ya, dan cukup bisa banyak digunakan juga, khususnya di daerah pantai.
Nah, teman-teman kita perlu ketahui dulu sebelum kita berbicara ini bahwasanya memang biota laut ini bisa hidup ya. Kita kenal ada terumbu karang dan sebagainya, tentunya dengan salinitas yang normal ya. Kondisi airnya cukup hangat, fresh, sinar air matahari masuk sehingga bisa berfotosintesis. Dan apa namanya, kalau misalkan kita berbicara lebih jauh lagi, biasanya ini terjadi pada kondisi karena aktivitas biologi pada suhu sekitar 18 derajat Celcius lah ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan juga apa namanya, tentunya di jarak cahaya yang masuk. Biasanya sih apa namanya, biasanya itu hidup di kedalaman kurang dari 25 meter dari muka air laut begitu ya. Paling dalam ya nggak lebih dari 25 meter gitu kan. Dengan maksimum pertumbuhannya hingga 10 meter, artinya bisa plus minus atau minusnya 10 meter lah begitu ya. Dari kondisi-kondisi tersebut. Jadi sangat spesifik sekali biota laut ya dibandingkan dengan kita berbicara kedalaman laut yang bisa sampai kilometer begitu ya. Ratusan meter loh pada umum ratusan meter pun masih sedikit masih terhitung dangkal gitu. Nah, jadinya dengan parameter inilah kita bisa menggunakan coral reef atau material karbonat ya sebagai parameter untuk menghitung aktivitas tektonik. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar kiri. Jadi ini merupakan kondisi ya. Jadi di laut pun nggak selamanya ombaknya ini kan apa namanya seragam. Teman-teman bisa lihat di sini ketika kondisi ombaknya tenang begitu ya, maka terbentuknya itu sangat sempurna ya, bisa dikatakan sangat rapih begitu ya. Kondisi-kondisi seperti ini. Lalu ketika kondisinya quiet to moderate begitu cukup bergelombang nanti akan menghasilkan ciri khasnya platform-platform seperti ini. Begitu ya. Lalu ketika arusnya sangat raw, kasar begitu ya, sangat gelombangnya sangat intens sekali, jadi dia akan membentuk seperti ini. Ini pertama kondisi yang perlu kita tahu dari tipe karbonat di pantai begitu ya. Nah, lalu yang perlu kita ketahui juga bahwasanya memang si biota laut ini dia akan bertumbuh hidupnya. Dia bisa mencapai 10 cm per tahun pertumbuhan. Jadi dia numpuk, akhirnya kan mati begitu ya. Jadi daratan tuh bekas-bekas yang dia tumpuk. Jadi muka air lautnya mungkin akan naik secara teori seperti itu ya. Jadi dia akan terus bertumbuh 10 cm per tahun. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di gambar A ini dalam kondisi A dan B lah ya, teman-teman. Ada gambar B ini merupakan prediksi dari upward-nya atau pengangkatan eh, coral growth-nya ya selama kenaikan relatif muka air laut gitu. Kalau yang C sih penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kondisi dari batu koralnya, bisa ada bagian patch reef-nya, di sini ada lagunnya ya. Ternyata di sini ada ya beberapa banyak sekali ya biota-biota yang hidup gitu. Jadi ini kita bisa ketika kita menemukan biota di salah satu eh, lokasi, berarti memang di situ mungkin dulunya adalah ada kedalaman sekian, kedalaman tertentu mungkin nggak lebih dari 25 meter. Dan ketika kita menemukan di sini, kita menemukan di sini, kita menemukan di sini, maka kita bisa prediksi seperti ini. Bahwasanya memang ada lajur pertumbuhan seperti ini, kenaikan-kenaikan yang nanti kita bisa kondisikan dengan relatif sea levelnya seperti apa. Pun juga sebaliknya, ketika kita menemukan bagian seperti ini, lalu tiba-tiba kita menemukan lagi bagiannya di sini begitu ya. Jadi seolah-olah turun kan ya. Iya hidup kok malah turun sih biotanya gitu. Yang tadinya di ketinggian 30 meter misalkan jadi ketinggian 20 meter. Artinya muka air lautnya turun ya. Dan kita bisa membuat seperti ini kurang lebih. Prediksinya seperti itu. Jadi kita bisa katakan ekspektasi T-res terbentuk selama interval ketika rate of vertical movement-nya dari daratan dan rate of sea level change-nya pada keadaan yang sama. Jika kita tahu baik mengenai sejarah sea level dan bisa mengkorelasikan antara individual T-res dan posisi level terdahulu, kita bisa menghitung vertical deformation dari rates-nya seperti apa. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga bahwasanya yang pertama, pengangkatan coral reef seperti ini adalah timeline yang baik ya karena first vertical movement itu membawa reef-nya terumbunya itu crash out ke water kills-nya. Jadi
kita mengenal istilah water kills. Jadi ada kondisi di mana terumbu karang itu akan mati gitu. Nah, jadi kita berpatokan di situ saja di yang kita sebut sebagai water kills. Lalu yang kedua adalah material karbonat, yaitu coral reef yang berkonstruksi selalu bisa di dating ya, selalu bisa diketahui umurnya. Oke, baik, kita akhiri video pembelajaran coastal landformnya. Kita nanti berlanjut ke video pembelajaran ketiga terkait dengan seismic deformation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.